Nak faslun kan deh. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل: وعليك يا أخي بمراقبة الله تعالى في حركاتك وسكناتك ولحظاتك وطرفاتك. Faslun, ini fasal yang membahas tentang muraqabah. Jadi muraqabah ini bagian lekal ihsan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saran ihsan ini merupakan puncak yang diinginkan. Jadi Rasulullah bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya dengan mata batin. Nah, ini rukun pertama, musyahadah. Jadi seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak mampu melihat Allah dengan mata batin, nah ini yang kedua, fa innahu yaraka, maka hendaklah kamu sadari bahwa Allah senantiasa mengawasimu, melihatmu. Nah, jadi ini yang kedua, ini yang disebut dengan muraqabah. Jadi muraqabah ini selalu merasa dan sadar bahwa Allah mengawasi gerak-gerik kita. Wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika. Hendaklah kamu, ya akhi, wahai saudaraku, bi muraqabatillahi ta'ala, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi harakatika, dalam setiap gerakmu, wa sakanatika, bahkan diammu, wa lahadhatika wa tarafatika. Pada maknanya lahadhat barang tarafat, setiap kedipan mata kita. Wa khataratika, dan setiap apapun yang tersirat dalam hati kita. Jadi khatarat, gerakan hati. Wa iradatika, dan kehendak atau keinginanmu. Wa sairi halatik, dan semua keadaanmu. Jadi kita betul-betul sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah setiap gerak-gerik kita, lahir ataupun batin. Jadi tidak sekedar lahiriah doang. Selepunawi kanang taune si Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan atente, diam kita, fisik kita, bahkan kedipan mata ante, apa yang terlintas dalam hati kita, semua sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Taune selepun. Nah, jadi kesadaran ini harus terus kita munculkan di dalam batin teh. Kalau kesadaran ini hilang dari batin kita, maka kita akan sanggup melakukan apapun sampai menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kan teh sampai malas beribadah karena gerakan kesadaran ini hilang dari batin kita. Jadi kesadaran bahwa kita diawasi Allah ini tidak muncul dalam benak kita.
Yang pertama malas beribadah, bahkan kita sanggup melakukan maksiat sekalipun, ini maras berilmu. Karena kesadaran kita diawasi Allah itu tidak ada. Yang penelusur itu tetap muraqabah. Nah, bahkan ini rating paling di antara rating atau tingkatan paling tinggi dalam ajaran tasawuf, muraqabah. Wastash'ir, istash'ara, merasa. Wastash'ir qurbahu minka, dan hendaklah kamu tetap merasakan Allah itu dekat kepadamu. Bahkan wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid, dengan Allah, saya lebih dekat kepada orang itu dibandingkan dengan urat lehernya. Wa'lam annahu nadhirun ilaika, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala nadhirun ilaika wa muttali'un 'alaika, Allah selalu melihatmu, wa muttali'un 'alaika, dan selalu memantaumu. Ittala'a pada sebenarnya artinya barang nazara, cuma lebih dalam ittala'a. Wa muttali'un 'alaika, dan Allah senantiasa memantau kamu. La yakhfa 'alaika, la yakhfa 'alaihi minka khafiyah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, minka, dari apapun yang ada dari kamu. Pokok je tegawe ndarak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Marangkat seberi ini bahkan gerakan aten te tau ne menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyembunyikan di hadapan manusia. Jadi, dan itu jema' li akhirat, bahasa Allah dalam surah At-Tariq, yauma tublas sarair, pada hari itu nanti as-sarair tubla, semua rahasia, semua aib, di mana di dunia kita malu dilihat sama orang lain, selepune sebut teh tendak ni kita itu sedengan. Di akhirat kelak yauma tublas sarair, hari itu semua disingkap, semua dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya. Le manusia zaman Nabi Adam sampai manusia yang akan lahir menjelang hari kiamat, selepune nyaksiang. Jadi itu marak dengan si pembuat drama lek julu, mempertontonkan semua aib-aib yang kita lakukan lek dunia. Maling itu lek tahu ni jelas. Lek tahu nak kondisi yang sangat luar biasa, malunya seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertontonkan oleh Allah. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus 61. Wa ma ya'zubu 'an rabbik, tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. An ilmi rabbik, tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Min mithqali dzarratin, hatta sampai sekecil zarrah. Siaran zarrah ini benda yang kecil, tidak ada yang lebih kecil dari zarrah ini. Maka dalam bahasa Indonesia atau luar bahasa Arab, darat terjemahannya sebenarnya zarrah ini. Jadi kadang yang pernah dalam terjemahan-terjemahan ini sekecil biji zarrah. Karena tidak ada yang ungkapan atau terjemahan yang pas arti zarrah ini. Angka arak ngerti yang ini molekul, arak ngene atom. Pokoknya epes paling beci, ndarak becian nampuk, itu namanya zarrah. Nah, ande tenggawe sopok saya si santer sini sederhana, kecil, marak zarrah. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Jelasnya sama di hadapan Allah sebagaimana kita melakukan sesuatu yang besar. Darat bedanya. Fil ardi wala fis sama, tidak ada yang tersembunyi baik di bumi ataupun di langit. Selepune wi kanang ni doang, tau ni doang si Allah. Nah, jadi
seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, sekecil apapun, hatta marak kecil zarrah, tidak ada yang tersembunyi padaku dari aku mengenai Allah, maka jangan coba-coba. Nah, jadi seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita. Ayat yang kedua, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu berbicara dengan jahar, dengan suara yang keras, apalagi suara keras kan Allah, fa innahu ya'lamu sirra, Allah itu mengetahui sirra, yang sir, yang tersembunyi, wa akhfa, bahkan yang jauh lebih tersembunyi. Tahu ini doang, apalagi dengan suara keras, lintasan angan teh tahu nih, apalagi sekedar suara. Surat Thaha ayat 7. Kemudian ayat yang berikutnya, wa huwa ma'aka aynama kunta. Ini bukan ayat. Jadi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sini ayatnya. Wa huwa ma'aka aynama kunta bil ilmi wal ihatah wal iqtidar. Dia, Allah itu ma'aka aynama kunta, bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi maksudnya bersamamu bil ilmi wal ihatah, Allah senantiasa mengetahuimu, wal ihatah, memantaumu, wal iqtidar, dan menguasai. Jadi Allah berkuasa. Wa yadulluka ma'al hidayah, dan Allah menunjukkan kepadamu ma'al hidayah, ay bil hidayah, dengan memberikan petunjuk, hidayah, wal i'anah, dan bantuan, wal hifzi, dan penjagaan, pemeliharaan. Allah menunjukkan kita mana yang benar, mana yang salah. Mustahil dengan melakukan, kalau dia beriman melakukan kejahatan dan dia tahu kejahatan ini sebuah kesalahan, karena Allah sudah memberikan kita petunjuk, ini yang benar, ini yang salah. Wa bada'ni tes Tuhan. Wal i'anah, Allah memberikan i'anah, bantuan kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan tanpa bantuan Allah? Selepuk nih. Andai semua itu dihasilkan oleh pegawaian temesa, mungkin dengan si berupaya keras ia paling sugi lamunan berbisnis. Dengan si malas atau sekejik lah bergerak pegawaian, ia paling derek. Tapi ternyata tidak. Bahkan sangat banyak orang yang bekerja banting tulang, lek-lek kelemak sampai kelem, ya tetap doang derek secara lahiriah. Nah, ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa yang menentukan itu adalah Allah. Selepuknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luwek dengan sekejip pegawaiannya, tapi kaya secara lahiriah. Walaupun memang menurut Islam yang kaya itu sebenarnya bukan yang mobilnya berbaris, rumahnya bertingkat, tapi kekayaan batin ini yang penting. Nampak Rasulullah dalam berbicara tentang hakikat kekayaan, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan berarti harta bendanya berlimpah, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan batin. Ini yang paling penting. Gawean terjadi milioner, jutawan. Kalau makanan kita hanya kita mampu memasukkan makanan hanya sesuap. Gunaan terjadi miliarder. Lamun sehari ante harus berli atas pembaringan rumah sakit, kan darah gunanya. Atau lamun sering mantau media sosial TV, si berada le balik-balik jeruji ini kan bukan orang miskin, koruptor, bukan darah kepengnya. Justru kelebihan kepeng, tapi dia berada di balik jeruji. Arak sopo dengan wawancarin si wartawan, si ngeneluai kepeng dia ini kira-kira ngombe perasaan dan engke. Dia berada di balik penjara. Sampai kena jarin setetes air di lautan sekejik-kejik, ndarak resenya membahagiakan harta itu. Si mate-matean petangkung lekalai. Ternyata setelah saya nginep letene sekejik-kejik ndarak manfaat, bahkan
Ngitek pun malas. Jadi bahasanya inek. Nah inilah. Jadi ternyata harta yang kita cari mati-matian itu bukan jaminan membuat kita bahagia, bukan. Yang benar Rasulullah, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya itu yang hakiki itu ini. Sekejip barang teh, sekejip harta teh lagu cukup. Nah ini. Itu yang penting. Dan yang paling penting di samping cukup berkah. Wal hifdzi. Dan Allah yang memelihara, menjaga kita. Allah memberikan kita hidayah. Allah yang memberikan bantuan. Allah yang menjaga kita. In kunta minal abrar. Kalau kamu termasuk di antara orang-orang yang baik. Abrar jamak lekan bir. Orang-orang baik. Nah ini jaminan Allah sebenarnya. Saya berupaya menjadi orang baik pasti akan dijaga oleh Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi itu jaminan Allah, dan Allah mustahil berbohong. Saya berbuat baik, saya bertakwa, pasti akan ada jalan keluar. Kalau setiap permasalahan saya bertakwa, pasti akan dimudahkan urusannya. Yang berkata kan bukan kita, bukan ulama, bahkan bukan Rasulullah. Allah yang berjanji. Nah cuma luwek dengan bertanya, ya kan sugul-sugul akan masalah ini. Itu satu penyebabnya. Janji Allah itu kita tidak siap menerima, alias tidak yakin. Yalah mau tidak yakin ngumpe kone bukti yang si Allah janjiin tidak mungkin. Jadi kalau kita sudah sadar Allah yang memberikan kita petunjuk, Allah yang memberikan kita bantuan, Allah yang menjaga kita, fastahyi min maulaka haqqal haya, maka hendaklah kamu merasa malu min maulaka terhadap Tuhanmu, haqqal haya, malu yang benar-benar malu. Jadi lamunah ngenewah pendeta impan nih itu bilang jelo dari pagi sampai pagi lagi, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Pendek biang itu kebutuhan tis Tuhan. Masa gendek teile. Nah, jadi bahasa pengarang betul-betul sangat menyentuh. Fastahyi min maulaka haqqal haya. Malulah pada Tuhanmu dengan sebenarnya. Nah, sopo jelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara di depan para sahabat. Ini wah bahasan istahyu minallahi haqqal haya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi tekan negatif Rasulullah dengan malu yang sebenarnya. Jadi arak nyeletuk beberapa sahabat, ya Rasulullah, nastahyi minallahi walhamdulillah. Alhamdulillah ya Rasul, kami sudah malu kepada Allah. Nah mendengar jawaban beberapa sahabat ini, apa yang Rasulullah, laisa dzalik. Bukan itu yang saya maksudkan. Artinya bukan hanya sekedar kalimat. Jadi tau'me dengan silek dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antahfadhar ra's wa ma wa'a. Dia kalau kamu malu kepada Allah dengan sebenarnya, kamu akan menjaga kepalamu dan apa yang dikandung oleh kepala ini. Wa tahfadhal batan wa ma hawa, dan kamu akan menjaga perutmu dan apa yang meliputinya. Nah, jadi maksudnya antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, kamu jaga di bagian kepala ini. Bembe bagian kepala, mata. Kalian jaga mata ini, jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kan mata ini nikmat yang sangat luar biasa. Coba bayangkan sejak lahir ande dek nabi yang itu nikmati ini si Allah. Betapa terasa rugi, kurang kita tidak bisa melihat ayat-ayat Al-Quran.
Nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Jaga mengenai Allah. Lewat lisan Rasulullah, lamun tetu-tetu ilek tiba Allah, jaga nikmat mata itu. Pendah lihat sekitar kepala, telinga, nikmat yang tidak kalah besarnya. Karena itu pelihara pendengaran ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah dengar yang tidak-tidak. Jangan suka dengar gosip. Jangan suka dengar orang bertengkar. Dengar ayat-ayat Allah, dengar hal-hal positif, dengar hal-hal baik. Dan yang paling penting bagian kepala ini adalah mulut. Maka dengan toa lain selalu disebut elak ini tidak bertulang. Kata orang Indonesia juga begitu, lidah tidak bertulang, jelap ne kelepos. Jadi kata Rasulullah, di antara selepok anggota ini paling bahaya ini adalah lisan ini. Bahkan dia jadi ketuanya ini. Jadi jelas dengan Rasulullah, idza asbaha ibnu Adam, kalau di pagi hari ini jadi selepuna kumpul anggota ini, rembuk ya. Fa innal a'dha yukaffir al-lisan. Semua anggota tubuh ini mengingkari tentang kelakuan mulut ini. Cuma itu kan dia tahu ini masalah gaib, dia tahu ngombe bentuk dialog nih antara iman teh barang todok ini. Tapi ternyata dia dialog. Pengen selepo anggota tubuh teh. Inistaqamta istaqamna. Ittaqillah fina. Wahai lisan, ngene selepo anggota tubuh teh, ittaqillah fina. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dalam membimbing kami. Ternyata anggota selepuna anak buah. Si jadi ketuanya adalah lisan. Ini istaqamta istaqamna. Kalau kamu berlaku lurus, kami pasti ikut lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, kami pasti ikut bengkok. Nah, ini paling penting di antara di kepala ini adalah lisan. Ngumbe angkoten jege. Nah, yang kedua kata Rasulullah, wa antahfadha al-batan wa mahawa. Jaga perut ini dan sekitarnya. Apa maksudnya? Jaga makanannya, makanan yang halal, jauhi yang haram, baik zatnya ataupun cara mengusahakannya. Zatnya ya tahu tewah yang haram. Tapi usaha ini, usaha yang haram ini paling berat. Entah itu namanya riba, ngakalang, ngelebihin timbangan. Nah, ini kan esensinya makanan ini halal, tapi cara kita mencarinya haram. Maka jadilah daging itu daging haram. Dengan angkat bahasa Rasulullah. Jadi bukan daging teh haram. Artinya kalau energi tenaga kita berangkat dari makanan-makanan yang diusahakan dengan cara yang haram, maka kecenderungan tenaga ini selalu mengajak kita kepada hal-hal yang haram. Otomatis. Nah, ini jaga. Ini kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wal tadhkuril maut. Ingat kematian, wa mabala, dan bagaimana jasad ini nanti akan hancur, wa mabila. Nah, jadi ingat kematian. Pertama, jaga kepala dan sekitarnya. Kedua, jaga mulut, jaga perut dan sekitarnya. Yang ketiga adalah wal tadhkuril maut wa mabila. Dan ingat kematian serta jasad yang akan hancur kelak. Wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapapun yang melakukan yang tiga ini, faqad istahya minallahi haqqal haya. Itulah namanya orang yang malu dengan sebenarnya. Nah, ngenong katna ngenok sahabat. Nah, jadi ini senjata yang sangat ampuh, alat yang paling bagus untuk kita menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak baik, niat-niat yang kurang bagus. Nah, ini muraqabah ini alat yang paling bagus.
Berikutnya, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi. Dan kapan saja kamu melihat min nafsika, dari dirimu, takasulan an ta'atihi, muncul rasa malas beribadah kepada Allah. Jadi taat maksudnya beribadah. Ya, itaran manusia ini. Jadi yang imannya yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Sopo jelo lamun turun, nah ini kenene. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atih. Kalau kamu lihat ada muncul, atau kalau kamu merasa muncul rasa malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, au mailan ila maksiyatih, atau kamu cenderung ingin melakukan maksiat kepadanya. Nah, sapa jelo lamun tahu ngene merasakan, maka fadzakirha. Nah, ini caranya muraqabah. Fadzakirha, ingatkan dirimu. Ngumbang penting ingetan ya, bi annallaha yasma'uka wa yaraka. Ingat dan sadari bahwa apapun yang kamu lakukan Allah mendengar dan melihat. Wa ya'lamu sirraka wa najwak. Dan Allah mengetahui rahasia dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi selepuk ni tahu ni insyaallah. Maka sebenarnya gerakan angan te tahu ni, apalagi pegawaian lahiriah. Jadi ini cara ente muraqabah. Fa illam yufidha hadza dzikru. Kalau peringatan ini tidak memberi faedah, artinya tidak ada pengaruhnya. Lamun ngeunang kata muraqabah lagu mesin darak pengaruhnya liqusuri ma'rifatiha, karena tipis ma'rifatnya. Jadi qusur ini ringkasan maksud tipis. Karena tipis ma'rifatnya bi jalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah ini sangat bergantung lek ma'rifatnya kepada Allah. Semakin kita ma'rifat, semakin lancar kita melakukan muraqabah, semakin gampang kita muraqabah. Fadhkur laha makanal malakain, maka ingatkan dirimu, lahaino lin nafsi, karena jiwa. Ingatkan dirimu. Apa yang perlu diingatkan? Makanal malakain, tempat dua malaikat. Al-karimain, dua malaikat yang mulia. Alladzaini yaktuban al-hasanati was-sayyi'at, di mana kerjaan mereka itu menulis terus dari awal kelahiran sampai awal terbalik sampai temate. Apa yang ditulis? Al-hasanati was-sayyi'at, kebaikan dan keburukan kita. Watlu 'alaiha, dan bacakan dia. Kena diri teh. Ingatkan dia firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Ketika, jadi mutalaqqiyan ini maksudnya dua malaikat yang standby. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Jadi ketika dua malaikat itu menulis, mencatat, anil yamini wa anil shimali qa'id. Dalam terjemahannya qa'idun anil yamini wa anil shimal, duduk terus mengawasi dari pihak kanan atau pihak kiri. Raqib atid. Dek noh belas lekan ite. Cuma tanah belas enggak dua. Lamun teteme kamar mandi, barang lamun teteme kamar tetindo. Iya doang terpisah barang dua malaikat ini. Karena malaikat itu sangat pemalu. Jadi lamun kamar mandi, dia bebas itu. Jadi leluar tak ada satpam sedua ini. Anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada satupun perkataan yang terucap illa ladaihi, kecuali di sisinya itu raqibun atid, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Raqib mengawasi, atid terus mencatat.
pejek lintasan angan teh tahu nih, karena biang nih pengetahuan si Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui lintasan batin teh. Lamun dene tahu si malaikat teh ngumba kun nyatat amal batin teh kan dene bau. Jadi tahu nih si malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gerakan aten teh tetap catatnya. Fa illam tata'athar bihadzal tadhkir. Kalaupun dengan cara ini lam tata'athar, masih belum ada pengaruhnya, fadzakirha, maka ingatkan dia qurbal maut, dekatnya kematian. Coba ate kena diri teh merenung, kematian itu begitu dekat. Bahkan bahasan dengan tuak lai teh umur teh cuma sejelo sekelem. Namun dek lihat, ya pastilah kelem nak lihat atas Allah, dan itu tidak ada yang tahu. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntazar, kematian itu aqrabu ghaibin, jadi makhluk gaib, sesuatu yang misteri, akrab, yang paling dekat, yuntazar, yang sedang dinanti. Berarti kita sedang menanti makhluk gaib atau sesuatu yang gaib yang paling dekat dengan kita. Jadi marangkun dengan antrian le rumah sakit, le loket, kita sedang di antrian seleputnya tanpa kecuali. Nah cuma tidak ada yang tahu barisan DMB tahu teh ini. Sekarang ini apakah itu yang paling dulu tahu teh atau paling mudi lo tengah-tengah, tidak ada yang tahu. Lamun kita tahu demen itu le tengah, ada bebas dulu jemak pas le ujung-ujung tak berbuat baik, beramal. Ini dia tahu. Ini nampak dengan katanya pengarang ini, wa annahu aqrabu ghaibin yuntazar. Kematian itu adalah masalah misteri yang paling dekat dengan kita, yuntazar, yang sedang ditunggu-tunggu. Wa khawifha, dan ancam dia jiwante ini kenene. Berikan dia rasa takut. Dengan apa? Bihujumihi ala ghirrah, kedatangan mati itu ala ghirrah, dengan spontan, tiba-tiba. Hajama, menyerang artinya. Hujum, jadi menteri lebih halus menerjemahnya kedatangan kematian. Sebenarnya kematian ini terjemahan itu menyerang. Jadi ia jemput itu. Kedatangannya itu ala ghirrah, spontan. Ikan dek nak ngendang izin lah itu. Salam dek, ngendang izin dek, ketok pintu dek. Iran je melene datang. Terus menah datang itu ndak rak bau cegah ya. Nah ini harus kenok diri teh. Nah ini cara kita muraqabah. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyah tanqalibu bihusran la athara lahu. Jadi kematian itu mata nazala biha, kapan saja dia turun ke jiwa ini, maksudnya menjemput jiwa kita, ini jiwa nafs tiba. Wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin, sementara kita ini ala halatin ghairi mardiyah, dalam kondisi yang tidak diridhai oleh Allah, kenyangkan maksiat. Coba bayangan. Ketika muncul kematian ini, tiba-tiba datang, tiba-tiba dalam keadaan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanqalibu, maka jiwa itu akan terbalik, diri ini akan terbalik bikhusran, mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Kerugian di mana? La akhira lahu, kerugian di akhirat yang tidak punya ujung, yang tidak punya akhir. Lamun ini tak terugi bisnis, ya pastilah suatu saat ketemu beti. Karena janji Allah, inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan pasti disusul oleh kemudahan. Di akhirat ini ndak harap. Lamun tah rugi la akhirah lahu, tidak ada ujungnya. Fa illam yanfa'ha, nah ini entah dulu. Nah jadi ini cara kita meraqabah. Nah jadi sangat penting meraqabah ini
Nalai arak satu kejadian yang cukup mendidik. Mungkin masyhur cerita ini Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi sopok jelo Sayyidina Umar melakukan perjalanan berdaya di barang kanak beci. Seorang pemuda belia sedang mengembala kambing. Stopnya Sayyidina Umar. Jadi belik-belik geti bembek seger montok. Nana kebeli sikit. Nah, apa yang pemuda ini menjawab, ana mamluk walastu bimalik. Saya cuma budak, bukan pemilik kambing ini. Ndak kubawa, ndak kureni jual ya. Saya hanya budak dan mengambil upah dari mengembala kambing. Apa yang si Umar? Taqulu akalah al-dhi'b. La badak wah bos mek majikan mek ngene. Lamun pete ye mbes kek bembe ini badak ya. Dia sudah dimakan oleh serigala. Nah, ini kan Sayyidina Umar ngetes ya. Nah, jadi nona dengar ongkat Sayyidina Umar, langsung pemuda belia ini menjawab dongak yang ngono ngangas fa ainallah. Mun diajar aku ngene angkat menjawab katakan ku semajikanku, lantas keberadaan Allah itu di mana? Berarti dia tahu itu si Allah ya. Langsung kenjering kaget Sayyidina Umar. Nah, jadi ia pun jemak kelemak-lemak langsung Sayyidina Umar ketok tiba majikannya, merdeka wah kanak ini. Langsung pemerdekaannya. Inilah anak yang taat, yang selalu merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasus yang sama pernah terjadi pede Sayyidina Umar ketika istirahat le sopo kampung. Nah, ini bedanya Sayyidina Umar bareng pemimpin nengke. Sayyidina Umar darat pegawaiannya lainan si keliling memantau ngumbe kondisi rakyatnya. Karena Umar ini kan merasa sebagai seorang pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan dalam akhirat. Sekecil apapun pasti dipertanggungjawabkan. Nasino takutangnya. Angka yang pone pertama kali angkat ya kalimat yang keluar lekan Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heran sahabat kan nyebut istirja, padahal ide mau nikmat yang sangat luar biasa. Menite kan pemilu misalnya menang pemilu pasti open house ini, begawe besar-besaran. Sayyidina Umar justru istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan de istirja, bukankah ini nikmat yang sangat besar, amanah yang sangat luar biasa? Apa yang Sayyidina Umar jawab? Ente dah tahu seorang pemimpin itu jemak le akhirat ande narak onte leka ketandokan karena rak betu. Jemak le akhirat kelayak neku, hei Umar kan mek biang onte itu ketandokan. Ndek mek lapangan jalan ini. Onta saja saya dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kalau yang kecandong itu manusia? Bagaimana kalau manusia rakyatku itu bukan kesandong tapi kelaparan? Ngumbe pertanggungjawabanku. Nah, ngangkat Sayyidina Umar yang pernah teduk sahabat sing ngono ini. Nah, jadi pegawaian keliling doang. Nah, karena kalau kecapean Sayyidina Umar istirahat. Lek sopok bale ya sangat sederhana. Tiba-tiba dengarnya suara dua dengan nine. Kayaknya anak barang ini. Keseharian ini penjual susu onta. Dengarnya. Jadi ibu ini berkata kepada putrinya, "Nak, tolong campur susu ini dengan air." Doan si campur ya biasalah. Jadi lamun temele luwe untung jual tuak manis, campur nasi gule, macam-macam lah. Ternyata dari zaman Sayyidina Umar juga ada campur ya nak, aten bu begaan, bolehan setemu berdagang. Pengen yuk kan tercampur kan dene kanggo ngene Umar. Jadi arak instruksi perintah lekan Umar aturan ndak boleh melakukan ghash, penipuan kayak begini. Tedok angkun kan biasa dene tahu si Umar. Ya kalau Umar tidak tahu, terus Tuhan Umar ndak dene tahu ngene-ngene ini nih. Len dengar hino nangis Sayyidina Umar le luar sejadi-jadinya. Langsung dong beri ule keliakna anaknya Asim marah. Nak, besok pagi kamu datang ke rumah keluarga ini. Arak ini anak nenek arahnya lamar anaknya. Kamu harus nikah dengan dia.
Tentu ketua anaknya terus dayatnya tentu saya ini langsung lamarnya disetujuin. Nah, lahirlah anak dari Asim dan istrinya ini, Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi khalifah yang kelima. Nah, ini contoh-contoh orang yang sungguh sangat luar biasa melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah sehingga tetap bisa melakukan muraqabah diri. Paling tidak ada baulah mengurangi niat-niat melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa kasarna atete ilek sekejap tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.